Kalian tahu nggak sih kerajaan Islam pertama di Nusantara itu apa? Ternyata, bukan Samudra Pasai, tapi kerajaan Perlak yang ada di Aceh sekitar abad 9. Nah, dari situ, penyebaran Islam makin melebar, muncul kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Ternate, sampai Demak yang legendaris. Seru, kan? Kerajaan-kerajaan ini jadi pusat perdagangan sekaligus tempat penyebaran agama Islam di Indonesia. Dari Aceh sampai Sulawesi, kerajaan Islam terus berkembang sampai abad ke-20 seperti Kesultanan Goa yang hingga sekarang masih dikenal. Jadi perjalanan Islam di Nusantara itu panjang dan penuh warna. Dalam perkembangannya kerajaan Islam di Nusantara, diawali dengan berdirinya kerajaan Perlak sekitar tahun 40 di Aceh, yang menjadi salah satu pusat pertama penyebaran Islam. Kemudian muncul Kesultanan Samudra Pasai, 1210 yang dikenal sebagai kerajaan Islam pertama yang diakui secara luas di wilayah Nusantara dan menjadi pusat perdagangan penting. Pada abad ke-15, muncul kerajaan Demak di Jawa, 1478 yang menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, sekaligus pusat penyebaran Islam dengan peran Wali Songo dalam dakwahnya. Selanjutnya, Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon turut memperluas pengaruh Islam di Jawa dan sekitarnya. Selanjutnya, Kerajaan Mataram Islam, mengalami masa kejayaan di bawah Sultan Agung dengan penguasaan hampir seluruh Jawa dan peran penting melawan VOC. Sementara di wilayah timur, Kesultanan Goa di Sulawesi tetap berpengaruh sampai abad ke-20 sebagai salah satu kerajaan Islam terakhir di Nusantara. Selain peristiwa berdirinya kerajaan-kerajaan, tonggak penting juga termasuk jatuhnya Malaka ke Portugis, 1515, yang memindahkan pusat perdagangan dan kekuasaan Islam ke Aceh, serta terbentuknya Perjanjian Giyanti, 1755, yang membagi wilayah kekuasaan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Semua peristiwa ini mencerminkan dinamika politik, perdagangan, dan penyebaran Islam di Nusantara secara berkelanjutan dari abad ke-9 hingga masa kolonial dan modern awal. Follow untuk kisah nyata yang tak terjelaskan.